Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita selalu meningkatkan kesadaran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, karena tidak ada cara lain yang dapat membuat hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat kecuali dengan takwa. Secara umum sederhana, ulama mendefinisikan takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya. Dengan demikian, status mutlakid orang yang bertakwa tidak sebatas jika seorang telah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi ia harus pula meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita wujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan taat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu kita wujudkan dengan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bertanya, mana yang lebih berat atau dilaksanakan, apakah melaksanakan ketaatan ibadah ataupun meninggalkan larangan atau maksiat, maka Imam Al-Ghazali Bid'ah Al-Hidayah menjawab, ketahuilah bahwa agama itu mempunyai dua dasar. Pertama, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada menjalankan ketaatan kepadanya. Karena setiap orang mampu melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala sedang menjauhi larangan-larangannya hanya orang-orang yang sidikin saja yang mampu melakukannya. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa lebih berat menjauhi larangannya dibandingkan dengan menjalankan ketaatan itu disebabkan karena perbuatan yang baik yang biasa menghantarkan seorang masuk surga selalu diselimuti oleh hal-hal yang dibenci nafsu manusia, sementara perbuatan jelek atau maksiat yang dapat menghantarkan seorang masuk neraka selalu diwarnai oleh hal-hal yang disenangi nafsu manusia. Yang dimaksud al-makarin dalam hadis ini adalah segala sesuatu yang dibenci oleh nafsu manusia, yang mana nafsu memerlukan kerja keras untuk melawannya. Sedangkan yang dimaksud dengan al-syahwat adalah segala sesuatu terkait dengan masalah keduniaan yang disenangi nafsu dan telah menjadi watak bagi manusia selalu condong dengan perbuatan yang disenangi nafsunya. Hadirin yang dirahmati Allah, karena meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dan mengakibatkan keburukan dan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan keluar bagi kita untuk terhindar dari hal-hal tersebut kecuali dengan cara menjaga semaksimal mungkin anggota badan kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini karena anggota badan kita merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita syukuri dengan cara menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksiatnya kepadanya. Ketahuilah engkau melakukan maksiat itu dengan memakai anggota badanmu yang itu merupakan nikmat dan amanat bagimu. Penggunaan atas nikmat tersebut untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk pengingkaran yang amat besar, sedang penginatanmu atas amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada untuk maksiat padanya merupakan bentuk penghinaan yang besar. Kamu seluruh anggota badan adalah hal-hal yang harus kamu pelihara. Oleh sebab itu, perhatikanlah bagaimana kamu menjaganya. Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diimpikannya.
Demikian dari kultum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.